mereka itu adalah Tuhan. Mereka yakin itu adalah seorang nabi. Adik, diam. Nah, ajaran Yesus juga mengajarkan apa? Dia mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau lihat. Suaranya tidak bisa kau lihat. Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhannya kelihatan. Bahkan dia bersyukur kepada Tuhannya yang menciptakan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dan dia juga mengatakan kepada bangsa Israel, apa yang dikatakannya? Hai bangsa Israel, dengarkanlah hukum yang terutama itu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Musa mengajarkan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu tidak kelihatan. Suaranya tidak bisa didengar. Yesus mengatakan bahwa Tuhannya juga tidak kelihatan dan suaranya tidak bisa didengar. Pertanyaan saya, umat siapa yang mengatakan bahwa Tuhan itu bisa kelihatan dan suaranya bisa didengar? Silakan jawab, Michael. Gini ya, Kak Nora, sebetulnya kalau kita itu sekarang bersyukur atas kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Saya bertanya, Yesus mengklaim bahwa Tuhannya tidak kelihatan, suaranya tidak bisa didengar. Musa juga mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yang bisa melihat Tuhan, dia pasti akan mati. Yang saya pertanyakan kepada kamu, Michael, saya rasa kamu pandai, dan kamu ini pasti mendengarkan, umat mana yang mengatakan bahwa Tuhannya bisa kelihatan, suaranya bisa didengar? Umat Muslim, Tuhannya tidak kelihatan, suaranya pun tidak bisa didengar. Orang Yahudi, Tuhannya tidak bisa kelihatan, suaranya tidak didengarkan. Umat mana yang mengatakan Tuhannya bisa kelihatan? Gini loh Kak, kalau masalah umat mana yang bisa melihat Allah Maha Pencipta itu, memang secara logika itu memang tidak bisa dilihat. Cuman saya tanya umat mana, bukan logikanya. tidak ada umat, logika, tidak ada umat gini mana? loh, ya, tidak ada umat yang menyatakan bahwa dia bisa melihat Allah itu, Allah Maha Pencipta itu. Saya mengatakan Tuhan yang bisa terlihat. Allah tidak bisa dilihat, sama seperti dikatakan Yesus. Allah tidak bisa didengar, sama seperti dikatakan Musa. Nah, sekarang Tuhan mana yang bisa, umat mana yang menjadikan Tuhan itu bisa menjadi manusia? Sehingga rupanya bisa dilihat, suaranya juga bisa didengar. Oh, kalau masalah ke situ Kak, umat mana yang bisa melihat Tuhan? Makanya saya bilang tadi Kak, kalau dalam umat Kristen, kenapa bisa dilihat Tuhan? Selesai, berarti umat Kristen. Umat Kristen kan? Ya, gini. Oke, kita lanjut lagi. Saya cuma minta itu. Saya cuma minta. Hanya umat Kristen yang mengatakan bahwa Tuhannya bisa kelihatan. Suaranya bisa didengar. Oke, selanjutnya lagi. Nabi Ismail, keturunannya sampai kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Yang sekarang adalah Nabi dan utusan, Nabi penutup yang diutus oleh Allah untuk seluruh alam. Kami mengikutinya. Keturunan dari Yakub, Nabi Yakub, hanya untuk 12 Bani Israel. Nah, sekarang ke-12 Bani Israel, keturunan dari Nabi Ismail sampai kepada baginda Rasulullah, tidak ada menyembah manusia. Ajarannya ajaran tauhid. Menyembah hanya kepada satu Tuhan, Tuhan yang Esa. Sekarang Kristen ini keturunan dari Bani mana? Sehingga menjadikan manusia itu yang lahir dari seorang perawan dijadikan Tuhan. Kristen keturunan dari mana? Keturunan Bani Israel. Hai, Anda tidak mendengarkan saya berbicara? 12 suku Bani Israel, ya, dari keturunan Yakub, Yehuda, tidak ada satupun menyembah manusia. Tuhan mereka adalah Tuhan yang Esa. Keturunan dari Nabi Ismail sampai kepada baginda Rasulullah, Nabi penutup yang diutus oleh Allah untuk seluruh alam. Tidak menjadikan manusia, Tuhan itu menjadi manusia. Karena di dalam surat Al-Ikhlas,
Jelas dikatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Laisa kamitslihi syai'un. Bahwa Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Sekarang Bani Kristeng itu keturunan dari mana sehingga Tuhannya harus menjadi manusia, suaranya bisa didengar. Gini loh Nora, memang kalau di dalam umat Muslim tidak beranak dan tidak diperanakkan, memang itu betul. Ya. Bagi orang Kristen itu nggak ada yang diperanakkan. Nah, jadi anak Allah itu Kalian itu kan salah tanggap. asal Kalau nama tanggapnya Yesus gimana? itu adalah firman. Kalau Yesus itu bagi kami firman. Firman apa? Firman Allah. Yohanes 1 Jadi nomor dia- 14. istilahnya dia Sebentar dulu, bukan Yohanes 1 nomor 14 Bang melalui Michael. perkawinan. Yohanes 1 nomor 14 Michael. Ya kan? Yohanes Nah, 1 coba. nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi manusia bukan? Iya, jadi manusia Nah, jadi manusia dari mana? dari Roh Kudus. Dari firman. Karena firman yang menjadi Iya. manusia. Oke, di dalam Kejadian 1, nomor 2 dan seterusnya, jadilah terang, maka terang itu jadi. Terang itu jadi bukan? Jadi Dari mana itu jadi? Dari firman. itu dari firman Allah. Firman. Iya, dari firman Allah. Jadi Tuhan firman berfirman untuk menciptakan alam semesta ini. Pertanyaan saya, firman, ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Ketika Tuhan berfirman, jadilah manusia, manusia itu jadi. Apa bedanya terang dengan manusia? Pertanyaan saya itu. Sama-sama dijadikan dari firman, bro. Jadilah terang, maka terang itu jadi di dalam Kejadian 1. Di dalam Yohanes 1 nomor 14. Jadilah manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Apa beda manusia dengan terang? Ini loh Nora. Sekarang firman itu jadi manusia, ada Silakan maksudnya. lanjut nih, saya selesai. Itulah. Gini, Nora ini jangan bangun narasi sendiri, kasih kesempatan untuk kita dong. Jangan cuman situ aja yang bicara. Lanjut. Oke, izin Bang Michael sebentar. sekarang yang Izin Bang Michael. Izin Bang Michael. Bang Michael, saya mau tanya Bang Michael sebentar. Abang adalah ahli teologi atau sekolah teologi atau evangelis atau apologet? Saya sekolah teologi ya. Oke, Anda sekolah teologi. Kalau begitu besarkan dia, biarkan saya sama beliau diskusi dua arah, Bang Yonat. Boleh saya tahu kuliah di mana, Bang saudaraku Bang Michael, sekuliah di mana sebelumnya? Perkenalkan, saya Rifa Yadi Putri, mahasiswi semester akhir UMU Universitas Maluku Utara, Muhammadiyah Maluku Utara. Anda fakultas mana, Bang? Saya STT di Pematang Siantar. STT Pematang Siantar, nama tepat STT-nya tolong diturunkan oke. Pematang Siantar. Oke. Yayasan GPI. Nama STT-nya? Yayasan GPI Pematang Siantar. GPI. Oke. Abangku lulus sebagai mahasiswa sekarang atau sudah lulus dari STT tersebut? Izin saya mempertanyakan kredibilitas. Sudah lulus. Baik. Kalau begitu Anda kredibel sebagai seorang Kristen yang bisa menjelaskan iman Anda. Boleh kita menggunakan data-data? Mungkin Anda bisa saya kasih waktu untuk mencari device lain untuk menunjukkan data-data ketika kita perlukan nanti biar kita diskusinya itu betul-betul mengedukasi publik. Kalau Kak Uni nanya data, sekarang posisi saya lagi tidak mengizinkan. Saya lagi di luar. Oke, nanti begini. Boleh nanti Abang tunjukkan data, nanti kita bantu di laptop kita, di laptop saya atau di handphone saya akan saya bantu, tapi Anda harus menyampaikan data dalam setiap argumentasi ya, karena kalau kita bicara tentang Tuhan, mustahil rasanya kalau tidak menggunakan kitab suci, kecuali Anda Nabi. Boleh? Boleh? Oke, baik. Mau mengangkat tema Tritunggal dan Tauhid atau tentang esensi kitab suci atau esensi Yesus dan Isa atau apa? Silakan, tema yang Anda kuasai, yang bisa Anda jelaskan ke kami. Temanya Yesus yang sang juru selamat. Bagi Oke. saya. Baik. Oke, terima kasih banyak. Tema kita angkat, apakah betul Yesus juru selamat atau jangan-jangan Yesus bukan juru selamat? Justru Nabi Muhammad lah juru selamat. Baik, silakan Anda, saya kasih waktu 2 menit. 2 menit untuk menjelaskan apakah betul Yesus juru selamat. Silakan pakai waktu Anda 2 menit, saya akan dengarkan, saya akan mute. Nanti saya akan tanggapi dan saya juga akan prolog. Silakan, sebagai bentuk toleransi kami kepada Anda, kami izinkan Anda menjelaskan kenapa Anda mengatakan Yesus sebagai juru selamat. Tolong bawa data, bawa dalilnya, kemudian baru kami akan tanggapi. Silakan. Oke, terima kasih Uni Ripa.
Pertama saya mengucapkan bagi umat-umat saya Kristen yang ada di sini, Shalom bagi kita semua dan selamat untuk kita karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang datang sebagai juru selamat kita. Dan untuk besok kita harus akan memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, di mana dia akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya kepadanya. Dan apabila ada orang yang tidak percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat, dia akan mampus. Nah, jadi Langsung substansi, Bang. Ini bukan gereja, izin kita diskusi. ya, jadi bagi kami agama Kristen ya Uniripa, kami imani bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu Ya Michael ya. Jangan khotbah deh. Ya, kita dialektika. kayak mananya Nora. Tapi kasih waktu Ya, 2 menit. lanjut Bang, lanjut. Maksudnya Kak Nora bilang jangan khotbah, kita diskusi langsung ke substansi. Jangan sia-siakan waktu 2 menit Anda. Silakan, brother. Lanjut aja, lanjut. Ya, keimanan bagi kami umat Kristen bahwa Yesus itu Sang Juru Selamat yang diutus oleh Allah sebagai firman untuk menebus dosa-dosa manusia agar mendapat kehidupan yang kekal. Dan besok hari peringatan dia akan bangkit ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya. Ah, itulah iman daripada kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh tunjukin dalil kalau Yesus dikatakan Mosia atau Juru Selamat? Silakan. Kalau enggak gini saya Di kitab balik Anda. dulu, saya ambil kitab dulu ya. Saya Boleh, bisa saya tunggu, dulu Bang. kitab dulu. Iya, itu Enggak, lebih Bang. bagus Jauh, buat Bang. Anda ya. Saya tunggu Jauh Anda enggak, Bang? membawa Bible. Jauh nggak, Bang? Jadi kalau jauh, agak jauh atau memakan waktu, saya close cam dulu, nanti saya naikkan dulu yang lain gitu. Oh boleh, nanti saya kalau saya izinkan, kalau saya Enggak, izinkan Abang parkun aja, Abang parkun aja di situ, cuma close cam. Oke, mungkin saya ambil waktu saya 2 menit. Mungkin Abang sambil parkun, Abang menyimak dulu ya. Abang parkun aja ya. Saya tidak tahu Parkun. apakah ya. Saya ambil waktu saya 2 menit dulu untuk menanggapi ya. Pertama, apa yang dimaksud dengan juru selamat, teman-teman? Juru selamat itu adalah tukang menyelamatkan. Seperti juru parkir, belum tentu juru parkir adalah yang punya parkiran. Juru masak belum tentu yang punya restoran. Artinya adalah juru atau tukang adalah entitas-entitas yang diserahkan tugas tertentu. Apakah kita sepakat bahwa nabi-nabi juru selamat? Tentu sepakat. Bukan cuman Yeshua, teman-teman. Kata juru selamat ini kadang disalahpahami oleh saudara Kristen. Mereka memahami, mungkin menurut mereka, juru selamat itu dari kata Mesias. Itu sangat berbeda. Bahkan teman-teman, banyak umat Kristen yang tidak memahami ini. Saya ingin mengedukasi publik yang mungkin tidak tahu, sebenarnya kata juru selamat atau penyelamat itu dari akar kata Ibrani, yaitu Yasha atau Mosia. Dan tahukah Anda, Samson itu sama persis seperti Yesus secara kelahirannya, ya. Dan dia dikatakan Mosia atau juru selamat. Saya tidak tahu apakah Samson juga adalah salah satu Tuhan di pribadi ketuhanannya orang Kristen karena dia juru selamat. Saya bisa tunjukkan dalilnya teman-teman dalam kitab Hakim pasal 13 nomor 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir. Theos dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Tahukah teman-teman, kata yang dipakai dari akar kata penyelamatan itu adalah kata Yasha atau kata Mosia, akar kata dari Mosia. Dan tahukah teman-teman, ternyata ada juga tokoh yang menjadi penyelamat dan mereka betul-betul mengimplementasikan keselamatan itu, yaitu dalam Yesaya pasal 19 nomor 20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan. Oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat. Saudara-saudaraku, ini menggunakan kata Mosia dari akar kata Yasha yang berbeda dengan akar kata Mesias, karena Mesias artinya diurapi. Jadi teman-teman, kesalahpahaman umat Kristen ketika menjelaskan iman mereka kepada kita adalah, saya tidak tahu apakah mereka bisa membedakan antara kata Mesias dengan kata Mosia, karena akar katanya itu berbeda dan juga maknanya berbeda. Dan kita tahu bahwa memang Tuhan menyelamatkan. Saya tidak tahu apakah orang Kristen juga tidak paham bahwa Tuhan ketika menyelamatkan itu juga mengutus juru selamat. Ehud juru selamat, Musa juru selamat, Samson juru selamat.
Lalu apa perbedaannya dengan Yesus? Perbedaannya adalah Yesus dituhankan sementara yang lain tidak dituhankan. Ini perbedaannya teman-teman. Maka kita adalah orang Islam yang diperintahkan untuk belajar. Kita menolak adanya Tuhan yang berbentuk manusia. Kenapa? Tuhan itu transenden, Tuhan itu beyond logic. Kalau dia jadi manusia, maka dia tidak bisa dikatakan Tuhan. Kenapa? Dia harus memiliki istilah sendiri. Karena Tuhan kita sepakati secara ontologis bukanlah manusia. Manusia kita sepakati secara ontologis bukanlah Tuhan. Saya sudah berkali-kali menyampaikan, kalau ada makhluk halus yang berubah menjadi manusia, hidup sebagai manusia, maka dia memiliki definisi baru. Tidak bisa dikatakan sebagai makhluk goib, karena dia nyata. Tidak bisa dikatakan manusia, karena dia dari makhluk goib. Apa istilah buatnya? Siluman. Ketika ada manusia yang berubah karena genetik, kalau teman-teman pernah lihat film-film mutan, mereka tidak bisa dikatakan manusia, tapi dikatakan mutan. Teman-teman mungkin pernah melihat film ketika ada anak dewa berubah menjadi manusia dan hidup sebagai manusia. Dia tidak bisa dikatakan dewa karena dia ada unsur kemanusiaannya. Tidak bisa dikatakan manusia karena mereka disebut sebagai titan. Maka apa istilah untuk Yesus seharusnya? Ya silakan KBBI atau Kamus Kristen Indonesia menemukan istilah baru untuk Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Karena tepatnya Yesus dikatakan Tuhan yang kemanusia-manusiaan. Ya mungkin kalau teman-teman sepakat dengan ide saya, ya silahkan diistilahkan dengan kata Tuman, Tuhan kemanusia-manusiaan. Saya harap teman-teman yang Kristen jangan menjadi kuman, yaitu kurang manusia. Maksudnya jadilah totalitas manusia. Karena saya mengharapkan teman-teman memanusiakan diri kalian dengan tidak menghujat, dengan tidak memframing, berikan edukasi kepada rakyat yang menonton. Tugas kita adalah mencerdaskan umat, bukan menyesatkan dan membodoh-bodohi. Makanya saya minta data setiap kalian bicara. Apa dasar kalian katakan Yesus sebagai juru selamat? Mohon maaf. Secara realitas, kalau kalian belajar teori kebenaran, salah satu teori kebenaran adalah teori kebenaran coherence, teori kebenaran correspondence. Teori kebenaran coherence adalah ketika statement diucapkan sesuai dengan realitas. Yesus dikatakan sebagai juru selamat. Siapa yang pernah Yesus selamatkan? Menyelamatkan dari apa? Sementara kalau kita lihat konteks perjanjian lama yang namanya Mosya, mereka menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan orang Mesir, dari penjajahan orang Filistin menurut konteks berpikir mereka. Yesus menyelamatkan siapa? Siapakah yang telah Yesus selamatkan? Yesus satu-satunya klaim dari Yesus ketika dia disalib, dia berkata, engkau bersama aku di Firdaus. Apakah hari itu juga dia dan orang yang disalib itu di Firdaus? Tidak. Dia mati 3 hari baru bangkit, 40 hari baru naik ke surga. Maka ini adalah, mohon maaf, diksi yang agak sedikit menyakitkan. Kalau saya katakan kalian bersama saya di rumah tapi saya pergi kemana-mana, itu namanya omdo, janji palsu. Mohon maaf dengan sangat teman-teman. Maka tolong teman-teman bertanggung jawab, bawakan dalil kepada saya. Kenapa kalian katakan Yesus itu adalah juru selamat dan apa realitas konkret keselamatannya? Kalau kita bicara angan-angan dan cita-cita, saya justru lebih katakan Nabi Muhammad sebagai juru selamat. Karena bahkan Nabi Muhammad mampu mengeluarkan hamba Allah yang beragama Islam yang ada iman sebiji sawi di hatinya keluar dari neraka dengan syafaatnya. Apakah Yesus mampu melakukan hal itu? Mampukah Yesus mengeluarkan manusia dari neraka ketika setelah dia masuk ke neraka? Tidak ada dalilnya teman-teman. Maka silakan teman-teman Kristen naik ke atas ini. Yang ingin berdiskusi dengan Kak Nora silahkan. Dengan saya tidak layani debat kusir. Kenapa? Saya mau teman-teman itu belajar. Saya mau kita mencerdaskan. Ya, jadi yang awam silakan bertanya saja. Yang ingin berdialektika debat kusir, maaf saya tidak bisa. Dengan saya kalian bertanya saja. Kalau diskusi harus ada kredibilitasnya. Kalau kalian jemaat awam, saya tidak bisa layani karena saya ingin menghargai kalian. Silakan Teneneng. Baik, terima kasih Uni atas statement yang 2 menitnya. Izin sebentar, teman-teman Muslim silakan tap-tap layar, share post ulang dan di-share. Tolong bantu dengan satu lop oren supaya kuat anti rungkat ya teman-teman. Saya naikkan random karena di sini tidak ada debat kusir, no hujat, no caci maki, no. Dan untuk nanti yang multi teman-teman Kristen saya random naikkan. Silakan. Selamat siang Bunda Esti atau Kak Esti. Selamat siang. Selamat malam. Tuh kan. Selamat malam Bunda. Suara saya kedengeran nggak Kak? Jelas. Baik, selamat malam Kak Nora, salam kenal. Iya. Boleh open cam Kak? Oke, harus ya? Oke. Coba minta lagi deh. Boleh. Sorry, saya gaptek. Siap, sudah saya undang Kak. Kak Esti. Kok ini nggak ada ya? Sekali lagi, baik, sudah saya undang. Tinggal diklik aja Kak, oke.
Sebelumnya saya tanya, Kak Esti dari Kristen Katolik atau Protestan, Kak? Saya dari Kristen Advent, Kak. Oh, Advent. Di sini ada dua narasumber kami, yaitu Kak Nora dan Uni Rifa. Silakan. Terima kasih Kak Esti atas kerjasamanya. Silakan, Kak. Suaranya nggak kedengeran ya? Yang Kak Oke, Rifa? aman, Kak. Aman, Kak. Aman. Aman. Aman, Kak. Kakak di sini mau bertanya atau ditanya, silakan. Di sini ada dua narasumber kami, yaitu Uni Rifa dan Kak Nora. Silakan, Kak. Oh, oke. Kak siapa tadi? Maaf, Oke, Kak oke. Nora dan? Uni Rifa. Oh ya, dan Kak Unirifa. Baik, selamat malam, salam kenal, saya Esti. Saya cuma ingin memberitahu yang tadi saya dengar tentang firman ya, Tritunggal ya Kak Rifa ya, Kak Unirifa ya. Oh, baik. Kalau Ya, Dan temanya Uni Rifa tadi berarti. dengan Kak Nora adalah tentang Tauhid dan Tritunggal. Tadi sudah ada ya berlangsung diskusi dengan Kak Nora, cuman saya sudah katakan dengan saya teman-teman yang awam hanya bertanya saja, saya tidak melayani debat dengan teman-teman yang awam ya. Tapi kalau teman-teman adalah seorang apologetik, evangelis, pendeta, mungkin sedang dalam masa sekolah atau kuliah, maka saya akan layani untuk diskusi dua arah. Tapi kalau teman-teman hanya jemaat awam, belum belajar, mohon hanya bertanya saja ke saya. Izin ya, karena saya juga harus sebagai seorang calon pendakwah semester akhir, saya harus menunjukkan kepada seluruh umat Islam bahwa saya harus berprogres dan berproses. Saya nggak mau menghadapi debat-debat dari orang-orang yang tidak belajar. Mungkin Kak Esti kalau mau diskusi sama saya harus memperkenalkan dulu dan punya kredibilitas, maksudnya apakah evangelis, apologet atau pendeta, baru saya mau diskusi dua arah. Tapi kalau tidak, Kak Esti tanya saja ke saya tentang agama saya. oh begitu ya. Oke, kalau saya sih Ya. selama ini penginjil ya Bu ya, karena saya dari umur 18 Oke. tahun saya sudah sekolah Alkitab di waktu itu sih di Oke. karismatik. Cuman hingga saat ini saya masuk Advent karena saya baca Alkitab sendiri Oke, bagus. seperti itu. Kakak mau diskusi sama saya atau sama Kak Nora, silakan dipilih, nggak apa-apa. Karena kita bebas. Atau dengan Bang Yonatan Nandar juga boleh. Oke, boleh sih. Maksudnya saya cuma mau menjelaskan aja soal firman yang menjadi Yesus Oke. itu. Kalau Mau begitu kasih- nanti saya yang meriak. Karena kalau kakak menjelaskan di sini kami harus meriak. Kami harus menanggapi karena ini komal atau tempat edukasi, tentu kita harus memberikan ilmu kepada netizen. Silakan. Berarti kakak termasuk yang memahami teologi kekristenan dari Advent ya. Berarti kakak mewakili Advent lah kira-kira ya. Iya, tapi Advent saya kan baru. Maksudnya saya baru masuk Advent ini 6 bulan, 6 bulan. Tapi kalau Oke, sebenarnya kalau secara teologi, setahu saya Advent dan Tritunggal itu tidak berbeda, yang lain mainstream ya, tidak berbeda. Dan kakak mau membahas tentang konsep Trinity atau konsep Tritunggal kepada kami? Tritunggal. Jadi maksudnya saya Oke, tuh boleh. mau menjelaskan gini Kak Unirifa. Jadi kalau memang Siap. orang Kristen kan selalu menjelaskan Siap dengan data ya kak? Izin nggak? Izin nggak? Siap dengan data ya? Iya. Baik-baik. Siap, oke lanjut. Baik, kita kasih waktu 2 menit kurang lebih. Silakan manfaatkan waktu Anda. Jangan khotbah. Mohon maaf, perbedaan khotbah dengan dialektika adalah khotbah tidak ke substansi, tapi dialek dengan kita bicara langsung substansi, straight to the point ya. Silakan kakak, saya kasih waktu 2 menit untuk menjelaskan Trinitas menggunakan dalil dalam kitab suci Anda, doktrin dari bapak-bapak gereja Anda juga boleh, dengan literasi yang jelas. Kami akan dengarkan, nanti kami akan teriak. Silakan kak. Ya. Pada saat ini saya mau menjelaskan kalau Yesus itu kan dibilangnya firman yang menjadi manusia. Kalau menurut keyakinan saya yang membaca Alkitab, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin kakak tahu Mikana ya. Saya itu sepaham dengan Kak Mikana. Jadi Tritunggal itu kalau menurut Berarti saya Anda bukan Tritunggal ya? Hmm? Mikana itu aliran Sabelius. Mikana itu tidak mengimani Tritunggal, tapi dia Iya. oneness. Betul. Jadi dia saya Berarti Anda tidak bisa menjelaskan Tritunggal, berarti Anda menjelaskan tentang ketuhanan Yesus berarti. Oke, boleh. Ketuhanan Yesus. Oke, jadi, silakan. Jadi ini Kak Unirifa, kenapa Yesus itu dibilang Tuhan? Karena di dalam Matius 25 ayat 40 sampai 45, dia memegang kunci surga dan neraka, Kak Unirifa. Kalau menurut saya, dalam ayat itu sudah jelas Yesus itu berkuasa dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Kak Unirifa. Seperti itu. Saya sih mau jelasin. Oke, Anda membawa Matius 25 ya? Iya, Sudah Matius selesai? Kalau sudah selesai langsung bilang ya. Kalau sudah selesai kasih kabar saya biar saya tanggapi. Iya, Matius 25 ayat 40 sampai 46.
Matius 25 ayat 40 ayat sampai 46. 40 sampai 46. Oke, silakan. Kalau sudah clear nanti kasih tahu saya. Ini saya bacain nih, Kak. Oke. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah di dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka menjawab, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, haus, orang asing, telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab, ini Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu tidak lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi Oke, di sini poinnya adalah di situ Yesus Tuhan karena dia memiliki kunci kerajaan surga, begitu? betul dia yang Oke. menerima orang masuk surga dan masuk neraka itu adalah job desk Allah. Oke, siap. Boleh saya tanggapi dengan pertanyaan, ini namanya kita sedang mengidentifikasi dan sistem metode konfirmasi ya, biar saya tidak salah paham. Oke, saya mau bertanya kepada Anda terkait tentang otoritas Yesus di surga itu apakah absolut atau terbatas? Absolut tugas Yesus. Sebenarnya nggak terbatas sebenarnya. Di surga, kekuasaan Yesus di surga itu absolut atau terbatas? Absolut berarti ya. Oke, silakan baca Matius 20 nomor 23 lalu jelaskan kepada saya kenapa Anda katakan kekuasaan Yesus di surga itu absolut. Sorry, Matius berapa? Silakan. 20 nomor 23. Matius 20 ayat 23 ya. Dalam Alkitab menjelaskan Ya, bahwa chapter 20 verse 23. meskipun para murid akan minum dari cawan No. Matius 20. Yes, good. Ya, Benar. Matius pasal 20 nomor 23. Silakan Ya. dibaca. Meskipun para murid akan minum dari cawan penderitaan Yesus, namun hak untuk duduk di sebelah kanan atau kirinya di surga ditentukan oleh Bapa yang di surga, bukan oleh Yesus sendiri. Oke, Anda paham bahwa ternyata Yesus tidak memiliki otoritas yang absolut, melainkan dia terbatas dalam kekuasaannya di surga. Anda tahu definisi Tuhan dalam kaidah ilmu filsafat atau kaidah umum atau universal? Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu kekuasaannya absolut. Bagaimana Anda mengatakan bahwa dia layak dikatakan Tuhan sementara, mohon maaf, di dunia dia tidak pernah berkuasa, di surga pun kekuasaannya terbatas. Ini artinya adalah Anda sedang menjelaskan kepada saya apa-apa yang Anda, sebenarnya statement awal Anda bantah. Statement awal adalah dia berkuasa, absolut. Tapi realitasnya, kalau saya arahkan kepada teori kebenaran tadi, teori kebenaran coherence, tidak coherence antara statement dengan realitas. Kalau memang Yesus itu absolut kekuasaannya di surga, maka tentu dia tidak terbatas. Tentu dia berhak memberikan posisi duduk seseorang. Silakan Anda tanggapi. Ya, kalau memang begini ya, Kak Unirifa, ayat itu kan banyak ya. Kita nggak bisa mengambil satu kalau di Kristen ya. Karena memang di ayat yang lain Yesus juga bilang, saya adalah Tuhan atas hari Sabat, ya kan? Saya Tuhan, ya kan? Terus aku Manusia, jangan diganti ayatnya, sayang. Sayang, cintaku, mohon dengan sangat. Saya sangat tidak respect dengan orang yang berani-beraninya merubah kitab sucinya sendiri. Manusia adalah Tuhan di hari Sabat. Manusia, sayang. Kamu manusia, saya manusia. Hari itu bukan Tuhan kita. Hari itu diciptakan untuk kita. Kitalah Tuhan di hari tersebut. Anda baca dengan baik dan benar. Jangan diganti kitabnya. Manusia adalah Tuhan dari Sabat. Anda manusia? tuh, ambil dari mana, Kak Unirifa? Ayat itu. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Anda pakai versi yang mana? Saya Alkitab aja. Iya, versi yang mana? Karena kalian punya beberapa versi. Yang biasa, Kak. Lukas 6 ayat 5. Apakah Anda maksud tadi adalah Lukas pasal 6 Iya, nomor 5?
Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu Anda tahu kata Tuhan itu menggunakan kata apa? Kurios. Kurios sayang. Ya, Anda tahu pemilik keledai yang diambil Yesus itu juga bergelar kurios. Jadi kurios itu artinya sama dengan roh pemilik pemelihara. Presiden Jokowi itu bisa dikatakan kurios atau lord karena dia pemilik menjadi pemerintah. Anda juga pemilik rumah Anda. Jadi kalau kita bicara anak manusia adalah Tuhan di hari Sabat, sebenarnya sangat-sangat simpel walaupun kita menggunakan terjemahan. Setiap manusia itu bukan menjadi budak hari Sabat. Anda tahu ketika itu Yesus sedang mengkritisi orang Yahudi yang bahkan tidak mau menolong orang lain ketika hari Sabat. Orang Yahudi tidak mau bahkan mengeluarkan keledai yang jatuh dari dalam selokan pun karena mereka menuhankan hari Sabat. Maka dalam Islam itu orang Yahudi dikatakan menuhankan rabi-rabinya. Apa maksudnya? Apakah mereka menyembah rabi? Tidak. Tapi mereka mengikuti dan memberikan dedikasi yang berlebihan kepada apa yang tidak seharusnya dituhankan. Itu kenapa orang Yahudi, orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dikatakan menuhankan rabi-rabinya. Maka ketika Yesus sedang mengkritisi orang Yahudi yang berlebih-lebihan pada hari Sabat, tidak boleh menolong orang yang sakit pada hari Sabat, maka Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan dari Sabat. Kalau Anda katakan anak manusia merujuk kepada Yesus, apakah Yesus tidak sadar bahwa ini akan menjadikan penyesatan? Karena diksi anak manusia itu merujuk kepada seluruh kita yang adalah lahir dari rahim manusia. Maka Anda adalah orang yang harus objektif. Kalau Anda menggunakan doktrin, mohon maaf, ini hanya akan buang-buang waktu. Ya, antropos, Anda tahu arti antropos? Pernah mendengarkan ilmu antropologi? Antropos dan logos, ilmu tentang manusia. Iya, pernah. Kecuali Yesus berkata itu aku atau saya atau Yesus. Tapi ketika Yesus berkata anak manusia, antropos, kita, you, me, kita semua anak manusia. Kak, maaf, tadi kan kakak pakai bahasa Yunani ya itu ya? Apa namanya, soal Tuhan itu dari Yunani. Sebenarnya Kurios, ya. itu teori Ibrani Kak sebenarnya. Oke, Anda menggunakan Peshitta. Iya, sebenarnya teori sebenarnya kalau Yunani. Anda tahu kapan Peshitta ditulis sayang? Kenapa? Tahu Peshitta kapan ditulis? Tahu Peshitta kapan ditulis? Ya, saya belum pelajarin sih. Oke, pelajari sayang supaya Anda tahu mana yang lebih dulu ada. Manuskrip yang ditemukan yang paling pertama itu justru berbahasa Yunani sayang. Iya, tapi Yesus orang Ibrani Kak. Ya, betul sekali. Inilah yang menjadi polemik sayang. Itu kenapa kami tidak bisa menerima informasi dari kitab kalian. Karena anehnya adalah Yesus yang ibunya berbahasa Aramaik, yang bahasa linguistik dari desanya itu Ibrani harusnya. Justru informasi tentang dia dituliskan menggunakan bahasa Yunani yang adalah bahasa penjajah pada masa itu. Sementara semua muridnya rata-rata adalah orang Ibrani. Maka teman-teman kita Kristen harus bisa membuktikan secara epistemologis. Apa maksud epistemologis? Sumber kitab kalian itu datangnya dari mana? Siapa, mengapa, di mana, bagaimana, itu terjawab. Supaya kita lebih ilmiah. Ketika Anda secara naluriah mengatakan bahwa itu tidak menggunakan bahasa Yunani, maka Anda harus bisa membuktikan bahwa ketika Yesus berbicara itu menggunakan bahasa Ibrani dan itu tertulis dengan teks. Kenapa? Terjemahan berbahaya sayang. Pernah mendengarkan kisah Santo Jerome ketika menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Latin salah kaprah? Pernah mendengarkan kisah ini? Silahkan cross check, jurnal ilmiahnya ada. Santo Jerome mengganti kata, kalau tidak salah, kata kren atau kron yang artinya adalah Musa wajahnya bercahaya, dibuatlah oleh Santo Jerome karena kesalahpahaman mungkin, ya, namanya human error. Karena menerjemahkan itu bukan perkara mudah. Lalu dibuatlah ternyata Musa bukan bercahaya tapi bertanduk. Anda tahu Musa digambarkan oleh Michelangelo. Patung Musa yang dibuat oleh Michelangelo itu punya tanduk seperti Lucifer. Karena apa? Karena kesalahan terjemahan. Anda tahu dalam kitab Amos pasal ke-8, tadinya yang terjemahan demi Tuhan bersumpah demi kecongkakan Yakub berubah menjadi demi kemuliaan Yakub. Terjemahan ini benar-benar bisa menyesatkan saudaraku. Saudariku ya. Jadi ketika Anda di sini secara naluriah menolak bahwa Yesus tidak mungkin berbahasa Yunani, muridnya tidak mungkin berbahasa Yunani, apalagi dalam kitab Anda, Kisah Para Rasul dikatakan murid-murid Yesus bukanlah orang terpelajar. Agramatos dan idiotai karakteristik mereka. Bagaimana mungkin mereka menggunakan bahasa penjajah? Ibarat kata kalau Anda dijajah sama orang Belanda, Anda lagi bikin buku pakai bahasa Belanda nih. Anda harus fasih bahasa Belanda. Kalau Anda nggak fasih bahasa Belanda sayang, maka ada terjadi probabilitasnya 100% terjadi perubahan dan kesalahan terjemahan. Maka kenapa kita berbeda sayang? Kenapa kita berbeda?
Karena kitab Anda berasal dari karangan manusia yang diterjemahkan, kemudian diterjemahkan. Septuaginta, Anda tahu bagaimana sejarah Septuaginta? Septuaginta adalah teks berbahasa Yunani yang diklaim, dipercaya secara legenda ditulis zaman Raja Ptolemy di Mesir, di mana Raja Ptolemy mengumpulkan orang-orang Yahudi yang katanya rabi. Tapi bisakah Anda validasi bahwa mereka rabi? Bisakah Anda validasi bahwa mereka betul-betul fasih bahasa Yunani? Tidak, karena Anda tidak tahu siapa mereka. Hanya dikatakan 72 rabi Yahudi. Makanya dikatakan LXX. Maka Septuaginta dianggap sebagai kitab yang adalah firman Tuhan, sementara kita tidak tahu penterjemahnya siapa. Bagaimana mau mengkritisi terjemahannya benar atau tidak? Anda tahu tahun 2025 seorang Dr. Yonathan Purnomo mengklaim kesalahan terjemahan dari Lembaga Alkitabiah Indonesia itu 60 ribuan kalau tidak salah. Sorry kalau saya salah jumlahnya. Itu sudah ada internet sayang, sudah ada mesin cetak, sudah ada PDF, sudah ada mesin ketik. Masih bisa bersalahan. Antara yang cetak dengan yang online pun, kata Yonathan Purnomo, ada perbedaan terjemahan. Bagaimana kita rujuk ke tahun yang dulu, 3 abad sebelum Masehi, belum ada mesin cetak, orang masih menulis pakai tangan. Tidakkah mungkin terjadi kesalahan? Mustahile sayang. Mustahile. Kenapa? Saya bisa buktikan antara Septuaginta dengan teks Mesora yang dituliskan abad ke-10, itu ada perbedaan cintaku. Tepat Anda baca Yesaya pasal 63, nomor 9. Kalau dalam teks Septuaginta, Tuhan sendiri yang akan turun. Dalam teks Mesora, Malak Elohim, malaikat Tuhan. Ini diksi yang sangat beda merubah doktrin. Tapi apa teman-teman Kristen mau belajar tentang hal ini? Tidak sayang. Kenapa? Karena saudara-saudara saya Kristen ini sudah berdamai dengan doktrin. Apakah teman-teman Kristen membutuhkan ilmu? Tidak. Mereka membutuhkan edis untuk menghina agama Islam. Makanya penontonnya edis lebih banyak. Kenapa? Yesus berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang justru menuju kepada kehancuran. Ketika ada seorang yang bertanya dalam kitab Anda, apa kata seseorang yang bertanya? Guru, sedikitkah yang diselamatkan? Banyak yang mencoba lewat pintu itu. Tidak ada. Bahkan Yesus berkata kan dalam Matius 7:21, tidak setiap yang memanggil aku Theos, Tuhan, Kurios, masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang ikut perintah Bapa. Apa perintah Bapanya Yesus yang diikuti umat Kristen? Apa? Karena dalam Efesus pasal 2 nomor 15, Yesus dikatakan oleh Paulus membatalkan hukum Taurat dengan kematiannya. Padahal hukum Taurat adalah perintah Bapa Yesus. Anda advent, Anda mengikuti perintah Taurat. Masalahnya adalah, apakah Anda percaya setiap hukum yang dibawa orang Yahudi? Ingat waktu Yesus masih hidup di dunia, hukum-hukum orang Yahudi dikritisi oleh Yesus. Anda percaya dengan perkataan orang Yahudi yang tegar tengkuk? Karena sumber informasi beragama Anda dari mereka. Ketika mereka katakan Yesus itu adalah seorang penghujat Tuhan, kalian percaya, makanya kalian merayakan kematian Yesus. Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 40. Apa kata Yesus? Yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis bapaknya. Tapi siapa yang menikmati kematian Yesus? Kalian. Apakah kami? Tidak. Maka teman-temanku Kristen, bersama saya hanya akan ada knowledge, karena saya belajar. Saya tidak melayani kalian debat kusir. Kalian kalau tidak ada ilmu jangan bantah saya kecuali ada data. Kalau kalian tidak punya data, belajar dulu baru datangi saya lagi, baru bantah saya kalau saya salah. Silakan Esti Ginburg ditanggapi, lalu nanti kita kasih ke Michael. Silakan. Baik, Kak Esti silakan. Iya Kak, iya Kak, untuk terima kasih untuk itunya. Kalau saya sih mengambil yang Yesus ya Kak ya. Kenapa saya bisa percaya Yesus gitu ya Kak ya? Itu dari Yesus naik ke surga disaksikan oleh para muridnya di Betania, sebuah kota di luar Yerusalem. Dan ini disaksikan oleh 40 orang. Jadi dia naik ke surga itu disaksikan gitu Kak. Jadi kenapa saya punya keyakinan kalau dia Tuhan saya. Dan yang kedua, dia telah mengalahkan kerajaan maut. Dia mati 3 hari kan. Dia menginjil orang-orang mati juga. Jadi dia menang atas maut, atas hidup. Jadi itu yang saya percaya Kak. Karena ya di dalam hidup. Oke, boleh sayang. Tidak masalah. Tidak masalah keyakinan Anda. Kita jangan berikan alasan yang tidak ada konteks dengan diskusi kita. Saya dengarkan saja 2 alasan menurut kitab suci Anda. Ada 2 poin yang harus saya tanggapi. Anda percaya Yesus karena dia naik ke surga. Pertanyaan saya, apakah surga bisa dilihat manusia, adindaku? Kan dia naik Kak. Surganya nggak dilihat, tapi dia naik. Iya. Dia naik disaksikan. Siapa yang memastikan dia naik ke surga? Ya, Kenapa orang di bumi bisa memastikan dia naik ke surga? Iya kan ke atas Kak. Anda tahu atas itu bukan surga, bukan hanya surga Anda tahu. Apakah Anda bisa yakin bahwa atas itu langsung surga? Ada langit? Kalau versi Alkitab ya Kak ya, di atas itu surga. Kalau ke bawah itu dunia. Anda tahu bahasa aslinya? Tahu bahasa aslinya? Bahasa aslinya adalah uranon, langit, sama.
bukan heaven, bukan paradise. Silakan baca bahasa aslinya. Saya kasih Anda ilustrasi dari bedak saya ini. Anda percaya bumi bulat? Percaya bumi bulat, saudariku sayang? Percaya bumi bulat? Oke. Anda Yesus ada di Yerusalem. Perhatikan dulu sayang. Saya ilustrasikan dengan logik. Yesus di Yerusalem, dia naik ke atas, maka surga ada di sana. Betul? Bagaimana dengan orang yang ada di sini? Dia naik ke atas, maka surga ada di sana. Pisah dong dengan Yesus. Surga itu tempat yang transenden sayang. Jadi kalau Anda memaksakan surga ada di atas, maka ketika kita semua terangkat ke atas dari bumi, kita pencar sayang. Mungkinkah kita terbang-terbang untuk menuju satu tempat? Mohon maaf, ini bukan hal yang saya sepelekan karena kita percaya beyond logik. Tapi ketika kita bicara tentang konteks tekstual, ada identifikasi, ada konfirmasi. Pertama, dalam kitab Anda, Yesus berkata, Yesus sendiri mengatakan, tidak ada yang bisa mencapai tempat Tuhan dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Saya akan dibuka. 1 Timotius berapa, Kak? Pasal 6 nomor 16. Pasal 6 ayat 16, nomor 16. nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat. Oke. Tidak ada yang pernah melihat dia. Dia tidak terhampiri. Tiba-tiba ada keterangan manusia dengan mata biasanya mengatakan Yesus naik ke surga, sementara yang berbicara ini adalah orang dari bumi yang menuliskan kitab according Matthew, according Lukas, according Markus. Padahal kalian tidak tahu siapa pasti penulis kitab itu, tapi diyakini sebagai murid Yesus. Maka kalau kita adalah orang yang memang betul-betul kritis mendapatkan informasi, kita harus tahu mengidentifikasi apakah betul surga bisa dilihat. Itu sudah dijawab. Anda mengatakan Yesus itu mengalahkan maut. Kenapa Tuhan harus mengalahkan maut? Bukankah Anda sudah baca tadi Tuhan tidak akan kena maut karena dia adalah kekal? Bagaimana mungkin Anda katakan Tuhan itu kekal sementara Anda percaya dia mati? Kenapa Tuhan harus mengalahkan maut? Bukankah dia berkuasa? Masa Tuhan seperti ayam jago yang diadu dengan maut? Maut itu adalah sesuatu yang karena asbab dia ada. Kalau Tuhan tidak ada, maut tidak ada. Dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16, dialah satu-satunya, the one and only, yang tidak takluk kepada maut. Yesus Anda katakan tidak takluk kepada maut, mohon maaf, 3 hari dia mati. Mohon maaf, 3 hari dia mati, diyakini itu. Kemudian dikatakan, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada satupun orang yang pernah ke sana, sayangku. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus jangankan dilihat, ditombak pun pernah. Dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Tidak ada manusia yang dapat melihat dia. Siapa satu-satunya ini sayang? Yesuskah dia? Iya, Kak, izin saya jawab, Kak. Jadi kalau Tuhan Silakan. Yesus itu sebagai Allah itu ada di Perjanjian Lama, dari kitab Musa sampai ke Maliaki. Itu dia sebagai Allah. Tunjukkan dalilnya sayang. Tunjukkan dia sebagai Allah. Tunjukkan kepada gini, tantangan saya begini. Tunjukkan satu entitas yang bernama Yesus sebagai Tuhan selain anak Maria. Gini, Kak, kalau saya bisa kasih dalilnya sih, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kan Yesus bilang yang awal. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Di Pulau Patmos? Iya, itu ayat dari. Tapi Yohanes itu kan murid Yesus, Kak. Kalau di kami. Iya. Kalian mengatakan bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Itu keyakinan. Secara ilmiah bisa dibuktikan? Mohon maaf, tidak. Kalau Anda percaya bahwa Yohanes bin Zebedius pernah bertemu dengan Yesus dan mengaku Alfa Omega, mari kita teliti dengan psikologi. Anda tahu ketika Yesus berada di bumi, dia sering berkata apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Kenapa ketika bertemu Yohanes di Pulau Patmos dia berkata, akulah Alfa Omega? Sama seperti manusia bangkit yang berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Anda tahu siapa yang pernah berkata seperti itu sebelum kedua tokoh yang baru hadir ini setelah Yesus ke surga? Iblis. Iblis berkata, aku berkuasa, maka aku berikan kuasa. Anda tahu itu? Saya tunjukkan dalilnya ya. Sebelum ada tokoh yang mengaku Yesus yang bangkit dengan wajah yang berbeda,
mengaku segala kuasa telah diberikan kepadanya di langit dan di bumi, dan juga sebelum tokoh yang tak berbentuk manusia, mengaku Alfa Omega. Anda ingat dalam kitab Korintus, iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang? Bahkan Yesus sebelum naik ke surga sudah berkata apa? Ketika ada yang mengatakan bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Anehnya kalian ketika Yesus ke surga, percaya dengan tokoh-tokoh yang mengaku bertemu Yeshua atau Mesias. Nabi Muhammad tidak pernah ngaku-ngaku ketemu Mesias. Ya. Paulus mengaku bertemu Yeshua di padang Damsyik, hendak ke Damsyik, Damaskus. Yohanes Zebedius, konon katanya murid Yesus, yang habis digoreng di dalam kuali besar, diasingkan di pulau Patmos, menemukan Yesus dalam bentuk yang bukan wujud manusia. Anda tahu apa kata Yesus? Dia akan datang kedua kali dalam wujud manusia atau roh. Dia katakan dia akan turun dalam wujud manusia yang dimana semua mata menyaksikan dan bintang akan jatuh. Dia datang di fase akhir zaman, saudariku. Tapi ketika Yesus tidak lama ke surga, ada dua orang yang mengklaim bertemu dengan Yesus. Anda tahu kata Yesus apa? Ketika ada yang mengaku bertemu Mesias di padang gurun, Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Sementara Anda mengimani surat Paulus yang dimana mengatakan dia bertemu Mesias di padang gurun hendak ke Damsyik dan mencatat surat-suratnya dari dalam bilik penjara. Anda tahu itu? Yesus itu sebelum ke surga sudah memperingatkan murid-muridnya. Hati-hatilah dengan siapa? Penyesat dan nabi palsu. Bahkan mungkin menyesatkan orang pilihan. Bahkan mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian percaya kepada orang-orang yang membuat kitab dengan tangannya yang berkata ini dari Tuhan. Padahal Yeshua Masias sudah katakan, dia ke surga. Kata kalian, yang dalam bahasa aslinya Uranon artinya langit. Dan dia akan turun lagi dalam bentuk wujud manusia, di mana semua bumi akan melihat kedatangannya. Tapi tiba-tiba kalian percaya Paulus dan yang mengaku Yohanes bertemu dengan sosok yang bernama Yesus, padahal dia baru ke surga. Dia sudah ingatkan muridnya, kalau ada yang aku bertemu Mesias jangan kau percaya. Tapi kalian percaya itu. Saudariku, kalian percaya Yesus atau percaya siapa ini? Ya, boleh saya jawab, Kak? Berarti intinya Unilipa udah mengaku ya kalau Yesus itu memang naik ke surga ya? Bukan, naik ke langit. Karena bahasa aslinya Uranon. Ini loh Kak, Bang, maaf, bahasa aslinya Uranon. Surga itu paradise. Saya ambil Abang alih kalau dulu. percaya bahwa, bentar, jangan, saya kan sudah bilang, saya nggak mau debat kusir. Kalau Anda percaya Uranon dalam teks asli artinya adalah surga, silakan, tidak masalah. Karena bisa juga diterjemahkan begitu. Tapi dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16, Tuhan itu tidak terhampiri. Siapa manusia yang bisa melihat surga dari bawah bumi? Ini kan Ya. tidak masuk akal. Jadi kalau Dan surga itu dalam bahasa Yunani paradise. Paradiso. Tapi di atas, Kak. Jadi di dalam Alkitab di atas atau dari atas dalam bahasa Ibrani al, di atas dalam bahasa Yunani apo. Mungkin Kakak lebih pintar. Dari atas seringkali mengacu pada surga. Tahu atau bahasa Ibraninya surga? bahasa Ibrani saya belum tahu sih, Kak. Bahasa Ibrani. Jadi gini kakak, sayang, cintaku, saya kan tidak mau debat kusir. Apa yang saya sampaikan kalau salah silakan bantah dengan, bukan dengan doktrin sayang, tapi dengan tekstual. Kita ilmiah. Maka ketika apa yang saya katakan, kenapa kalian tidak renungkan Yesus sebelum naik ke surga sudah mengatakan berkali-kali, menurut kalian ke surga, menurut kami ke langit ya, karena begitu teks aslinya. Ketika ada yang mengaku bertemu Mesias di sana, Mesias di sini, jangan kau percaya. Karena penyesat itu datang menggunakan nama Yesus dan juga mengaku sebagai Mesias. Bahkan mengaku bertemu Mesias. Dari mana kalian bisa pastikan yang datang kepada Yesus mengaku Alfa Omega itu adalah Yesus? Sementara Yesus katakan, dia datang sebagai anak manusia. Bahkan yang tidak percaya dia datang sebagai manusia itu antikristus. Kapan Yesus mengatakan kalau dia akan pernah datang menghampiri kalian dengan bentuk roh? Kapan dia pernah berkata seperti itu? Kenapa kalian percaya dengan Paulus yang menemukan katanya Yesus dalam bentuk yang bukan manusia? Kenapa kalian percaya kepada ada surat yang disebut dengan kitab Khazon, kitab Apokalipsis atau kitab Wahyu? Kalian percaya bahwa ada orang yang bahkan mengaku-ngaku bertemu di Pulau Patmos dengan tokoh yang mengaku Alfa Omega? Dengan kesombongan yang sama seperti iblis. Maaf, hanya iblis yang berkata seperti itu. Segala kuasa telah diberikan kepada aku.
Yesus tidak pernah seperti itu. Anda coba baca anak Maria dalam kitab Anda. Anak Maria selalu berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Segala firman yang kau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Tiba-tiba kalian percaya kepada tokoh-tokoh kitab kalian yang menuliskan surat dengan tangannya, berkata ini dari Tuhan. Tanpa kalian ingat bagaimana Yesus mengingatkan muridnya, hati-hati dengan penyesat yang konteks penyesat ini karakternya serigala berbulu domba. Apa itu serigala berbulu domba? Serigala berbulu domba sejatinya dia jahat tapi mengaku pengikut Yesus. Sejak kapan Nabi Muhammad mengaku-ngaku pengikut Yesus? Sejak kapan Nabi Muhammad membawa-bawa nama Yesus dalam berdakwah? Sejak kapan Nabi Muhammad mengaku bertemu dengan Yeshua Hamasiah? Saat orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus setelah dia naik ke langit, Paulus, Yohanes di Pulau Patmos. Silakan. Gantian. Esti atau Michael. Terakhir Kak, saya mau jawab yang itu aja Kak. Silakan. Mau kasih dalilnya Yohanes 3:31. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Jadi versi Alkitab kalau surga Oke. itu di atas Kak. Berarti Lucifer juga adalah di atas segalanya karena dia turun dari surga? Lucifer kan di atas saat dia baik, saat dia menghujat, saat dia sombong, dia langsung Bukankah dia datang dari surga, sayang? Iya, tadinya malaikat dia Kak. Tapi cuman dia pengen menyamai Allah. Berarti dia di atas segalanya, setara dengan Yesus. Kan dia turun, akhirnya turun ke dunia Kak. Barang siapa yang datang dari surga, maka dia di atas segalanya. Apakah Lucifer datang dari goa atau dari surga? Beda case Kak, beda ceritanya. Oke, kalau kita bicara beda case, oke, sorry. Kalau kita bicara beda case, bisakah Anda tunjukkan Yesus pernah ke surga, pernah duduk di surga sebelum jadi manusia, anak Maria? Adakah dalilnya dia pernah duduk di surga sebelum jadi anak Maria? Itulah keimanan namanya Kak. Dia itu Allah. Oke. Kalau sudah keimanan, kita tidak bisa lagi berdialektika karena itu masuk ke ranah yang tidak bisa disentuh dan tidak bisa didiskusikan. Terima kasih Saudari Hesti, senang diskusi dengan Anda. Terima kasih. Ya, silakan dilanjut yang lain. Terima kasih Kak Esti. Kalau mau bertanya tentang Islam, bertanya tentang Islam ya. Insya Allah saya bantu menjawab. Oke, baik. Kak Esti, terima kasih. Waktunya ada yang mau disampaikan lagi Kak Esti? Sudah, baik, cukup. Makasih ya Kak Terima kasih Kak Esti. Izin Sama-sama, saya sayang. ya. Selamat malam Kak Esti. Merenunglah sayangku cintaku. Insya Allah, gunakan akal, gunakan hati nurani. Anda akan sampai kepada kebenaran. Silakan Michael. Iya, halo Kak. Ya. Silakan Michael open cam. Saya sudah undang. Iya, gini Kak. Halo. Tadi Kakak membantah kalau Yesus itu tidak naik ke surga. Tapi sebelum kita ke sana, tadi pas saya naik pertama, Kakak minta saya menunjukkan kalau Yesus itu adalah juru selamat kami dan Kakak meminta sama saya dalil ya. Kebetulan tadi Ya, saya betul. perlengkapan belum lengkap. Jadi sebelum kita ke sana ke arah di mana Yesus naik ke surga, kita dari tema yang pertama dulu, masalah tentang Oke. Yesus yang Apakah sang juru Yesus yang menyelamatkan atau Nabi Muhammad yang menyelamatkan? Oke. Yesus 100% Yesus. Jadi Kakak, Jangan klaim dulu Bang, jelaskan pakai dalil. Uniripa tadi bertanya di mana Yesus berkata kalau dia adalah sang juru selamat. Nah, jadi kalau dia sendiri berkata memang itu tidak ada. Oke, terima Tapi kasih. gini loh Kak. Tapi pada saat itu banyak firman dari Allah yang datang kepada seperti murid Yesus Matius. Itu tertulis di Matius 1 ayat 21. Nah, boleh dibuka dalilnya? Matius 1 ayat. Bagaimana Bang? Bagaimana? Apa tadi? No. Ayat ini untuk penegasan yang mana Bang? Karena penegasan yang saya minta sudah diakui tidak ada. Lalu ayat ini untuk penegasan apa? Untuk penegasan kalau Yesus itu adalah sang juru selamat, penebus dosa manusia. Coba dibuka. Oke, sang juru selamat penebus dosa. Di dalil yang mana? Matius 1 ayat 21 coba dibuka. Biar sama-sama kita tengok ya. Matius 1 nomor 21. Kalau saya aja nanti dibilang saya bangun narasi. Oke. Silakan Anda baca. Anda jelaskan. Baca dulu baru jelaskan. Gini dia. Di Matius 1 ayat 1 ada tertulis
ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Di sana sudah membuktikan kalau Yesus itu adalah penebus dosa manusia. Itu tadi dalil. Menyelamatkan, sebentar abangku. Ya. Apa metode kalian umat Kristiani mentafsir menyelamatkan manusia dari dosa itu sama dengan menjadi tumbal? Mohon maaf dengan sangat. Kenapa saya bertanya seperti itu? Gini, oke, Para nabi itu, Bang, sebentar. Nggak, saya bawa ide dan gagasan dulu. Dan ini adalah gagasan dan ide agama Samawi. Semua para nabi itu, Bang, menyelamatkan manusia dari dosa. Musa datang membawa hukum Taurat supaya manusia itu menjalankan hukum Taurat agar diselamatkan oleh Tuhan. Makanya ada dalam kitab Imamat, kalau ada kesalahan dan dosa orang Israel, mereka menyembelih sapi atau lembu, Bang, supaya dosa mereka terhapus. Maka para nabi itu, konteks mereka diutus memang bukan untuk main-main. Menyelamatkan manusia di dunia, menyelamatkan manusia di akhirat. Moses menyelamatkan Bani Israel dari jajahan orang Mesir. Dan kemudian mengajarkan hukum Taurat agar manusia tidak mati binasa karena tidak punya aturan yang baku dari Tuhan. Makanya Anda baca dalam ayat yang lain dikatakan, Tuhan, Daud berkata Daud. Bahkan dalam kitab Raja-Raja dikatakan, mungkin saya kasih dalilnya ya, bagaimana pentingnya hukum Taurat bagi hidup orang Israel. Saya bicara tentang orang Israel, bukan orang Kristen, ya. Bagaimana kemudian pentingnya bagi mereka itu hukum Taurat. Saya kasih Anda data. Coba buka Yeremia pasal 31, nomor 31, brother. Bang, buka Yeremia. Gini loh, 31, nomor 31. gini loh, Uniripa. Sebetulnya sekarang yang kita bahas ini, kita nggak usah membahas lebar-lebar Kak Uniripa. Sekarang tujuan kita, Ini ada korelasi ya, Bangku. Gini, Korelasinya adalah Anda mengeksegesis ayat yang berbunyi Yesus itu menyelamatkan manusia dari dosa, artinya dia dimatikan atau ditumbalkan, brother. Sama seperti sapi dan lembu di dalam kitab Perjanjian Lama yang juga menjadi tumbal untuk penebus salah dalam kitab Imamat. Apakah sapi itu adalah penyelamat manusia, brother? Anda pernah membaca kitab Imamat, di mana lembu, kulitnya, ginjalnya, isi perutnya, kotorannya dibakar dan itu adalah penebus kesalahan, penebus dosa manusia. Apakah Yesus setara sapi? Apakah sapi itu adalah penebus yang adalah juru selamat? Ini adalah pertanyaan yang make sense. Kenapa? Jadi, Kalian gini, mengatakan bahwa kematian Yesus itu tipologi dari hukum Taurat. Maka Jadi gini- eksegesi apa yang kalian pakai? Silakan. jadi gini loh kalau Kak Uniripa. Sekarang intinya apa tujuan Yesus Kristus datang ke bumi dan menyelamatkan manusia? Gini loh Kak Uniripa. Kakak Uniripa jangan lupa dulu tentang kisah Nabi Nuh ya Kak. Kita kembali ke belakang dulu di Perjanjian Lama. Waktu pada zaman Nabi Nuh, tahu kakak di sana apa yang terjadi? Kenapa air bah itu datang? Ya silakan. Nah, Silakan. Apa kata Allah kepada Nuh? Coba kamu carikan orang yang percaya kepadaku 3 orang supaya bumi ini tidak di bumi hanguskan. Oke? Itu ada itu ya. Terus Ah, apa kaitannya dengan Yesus sebagai juru selamat? dengar dulu Kak. Makanya saya bilang ini apanya kan nanti dalilnya sampai ke sana terus nanti Kak. Jadi kenapa pada masa Nabi Nuh bumi di bumi hanguskan? Kenapa? Karena memang pada saat itu Nabi Nuh tidak bisa mencari 3 orang pun yang percaya kepada dia. Anda Bahkan bicara 2 orang. ini ke saya. Sorry, maaf. Gini dulu. enggak Bentar ada- saudara, dari tadi saya sudah beri parameter yang diskusi sama saya itu minimal pakai data. Mau pendeta mau Paulus yang datang ke sini pun harus pakai data. Anda bicara ini datanya dari mana? Gini loh Kak ya. Kak Unirpa. Sekarang kita nggak usah embel-embel. Sekarang mungkin dalam Nggak bisa. Jangan bilang saya embel-embel.
Saya mahasiswi, brother. Saya punya hak atas intelektualitas saya yang harus saya jaga juga. Bagaimana Maksudnya, mungkin saya berdebat dengan Anda? Anda bicara dari perspektif pribadi, saya bicara menggunakan data dan rasio. iya Anda gini bicara dari asumsi pribadi. Ketika Anda benar. mencomot satu ayat lalu mengatakan bahwa ini maknanya begitu, itu metode tafsir apa? Metode Benar. eksegesi apa? Siapa Gini, yang mengajarkan kepada Anda di sekolah Anda? gini loh Kak Uni. Ah, sabar Uni, jangan mabuk, santai aja Kak Uni Pak. Sekarang saya Ini bukan mabuk, saya tegas. Saya nggak mau buang-buang waktu. Waktu adalah ilmu dan uang. mungkin kalau di dalam masalah Nabi Nuh mungkin itu yang mengimani bukan umat Kristen aja. Saya yakin umat Muslim itu diimani juga masalah Nabi Nuh. Apa korelasinya dengan Yesus Juru Selamat? Saya nggak ngerti. Makanya dengar dulu. Itulah kan. Kalau kakak membangun sebuah narasi, kami siap mendengarnya. Ini kami mau membuat jalan untuk apa tak? Kakak tidak ada yang kasih kami waktu. Makanya saya bilang Silakan. Apa korelasinya? Langsung tekankan. Apa korelasinya? Itulah tujuan Yesus datang ke bumi ini supaya bumi tidak hancur lagi, supaya manusia tidak Ya, mati. Bang Itulah Michael, tujuan. maaf izin. Maksudnya Bang Michael sodorkan datanya. Biar kami tidak bertanya berasumsi lagi. Kalau Bang Michael menyodorkan data, ini loh datanya Yesus sebagai ini datanya. Coba sodorkan kepada Uni Oke, gitu loh, Bang. oke ya. Saya apa dulu tentang Nabi Nuh ya. Saya buka Alkitabnya dulu ya. Di Perjanjian Lama ya. Baik, silakan, Abang. Nanti Perjanjian Lama ya. Bentar ya. Baik. Kalau Bang Michael menyodorkan data, Uni bisa bantah. Dan Uni pun dari tadi Uni berdata loh, Bang. Itu maksudnya. Naikkan calon penanya dan calon pendiskusi satu lagi, Teteh Neng, biar nanti bisa langsung diganti kalau Bang Michaelnya sudah ini. Baik. Teman-teman silakan yang teman-teman Kristen tapi yang open cam ya biar enak, biar jenak dan membawa data ya teman-teman karena data itu sangat penting buat edukasi kita di sini. Jadi teman-teman yang di bawah itu tidak berasumsi liar. Teman-teman kencangkan tap layar lep orange biar anti rungkat. Silakan yang mau naik Kristen. Teman Muslim jangan dulu naik ya, mohon maaf. Teman Muslim jangan dulu naik. Kita berdiskusi dulu dengan teman Kristen. Teman Muslim mohon maaf, jangan dulu naik. Nanti gantikan saya dengan yang lain karena saya juga harus istirahat, tapi saya mungkin 1 jaman lagi lah mungkin insya Allah. Baik, saya naikkan lagi nanti narasumber yang lain. Teman-teman silakan naik. Selamat malam Bapak Indrayana. Bapak Indra. Pak Indra, selamat malam Pak. Oke, sambil menunggu Pak Indrayana, kalau sambil menunggu saya mungkin akan bernarasi sedikit. Teman-teman, kenapa saya batasi kita untuk tidak sembarangan berasumsi? 2,6 juta jiwa memandang di sini. Maka ini pun di-live-kan di YouTube. Teman-teman, tahukah kita ini adalah rakyat Indonesia yang punya tugas yang harus dilaksanakan itu apa? Mencerdaskan anak bangsa. Maka yang dibutuhkan di sini adalah metode dasarnya. Apa? Kenapa kalian bisa mendapatkan kesimpulan seperti itu? Dari mana kalian tahu? Itu namanya ranah ilmiah, metode. Ketika kalian menjelaskan bahwa maksud Yesus menyelamatkan manusia dari dosa, kami tidak membantah itu justru sebagai muslim karena seluruh nabi itu menyelamatkan manusia dari dosa karena mengajarkan bagaimana cara tidak berdosa dan bagaimana mengajarkan solusi ketika berdosa supaya tidak ada lagi dosanya. Para nabi memang begitu konsepnya. Lalu kenapa Yesus jadi berbeda? Nah, metode yang saya minta itu kalian mengeksegesinya menggunakan pendekatan apa? Linguistik, tradisi pada masa itu, atau adakah Yesus menjelaskan di ayat lain? Kalau kami ada, Unrifa, metode apa yang kau gunakan? Metode tafsir tahlili. Oh, metode tafsir menggunakan munasabah, menjelaskan ayat satu dengan ayat lainnya. Oh, metode penjelasan tentang mengutip kata ulama menurut Imam Tabari, menurut Al-Qurtubi. Artinya saya bicara itu bukan dari otak saya. Kenapa? Walaupun kita punya gelar profesor dan
Kalau kita human ini, manusia ini punya potensi buat salah. Konsep kita dan konsepsi kita tuh bisa berbeda. Maka kita butuh pakemnya. Apa pakemnya? Perkataan para orang yang berilmu. Itu yang disebut dengan kita kutip perkataan scholar. Kalau kalian pernah kuliah, tentu kalian tahu bagaimana membuat makalah, ada daftar pustaka, footnote-nya. Jadi ketika kita menjelaskan dari pribadi kita sendiri, itu penjelasan Tuhan menurut kita. Siapa kita kemudian bisa menjelaskan Tuhan? Kalau kita mentafsir satu ayat, penafsiran menurut kita. Apakah orang lain Anda mewakili penafsiran orang lain? Belum tentu. Buat apa kita mendengarkan tafsiran satu orang, habis waktu kita. Ambil penafsiran universal di mana banyak orang memahami hal seperti itu. Ini yang disebut dengan ilmu, knowledge. Unirifa tidak boleh mentafsir Al-Quran. Kenapa? Belum menjadi mufasir. Maka Unirifa kalau menjelaskan, maka Unirifa akan mengutip perkataan Imam Al-Qurtubi, perkataan Imam Tobari, atau mungkin hadis yang memang menjelaskan bagaimana cara memahami ayat tersebut. Karena Unirifa bukan mufasir, tidak lancar bahasa Arabnya. Kalian fasih nggak bahasa Yunani? Kalian tahu tidak konteks kejadian pada masa itu? Tahu kalian? Maka ketika saudaraku-saudaraku semuanya yang Kristen ini, kalau hanya modal diurapi Roh Kudus menjelaskan ke saya, maaf, saya tidak mau mendengarkan. Karena nanti debat kusir. Selamat Begitu. malam Pak Okto. Pak Okto selamat malam. Pak Okto selamat malam Pak Okto. 1. Pak Okto selamat malam. 2. Pak Okto selamat malam. 3. Ya, oke, saya turunkan ya. Yang Muslim mohon jangan dulu naik ya. Ini random sekali saya naikkan untuk teman-teman Kristen. Dan juga silakan Uni dilanjut kembali. Saya cari. Ya, jadi saya berharap teman-teman di sini kita menekankan supaya tidak terjadi debat kusir dan mengakibatkan menghujat atau mengakibatkan emosi dari orang-orang beragama yang menjadi asbab nanti ada perang agama. Lalu kemudian menganggap bahwa diskusi lintas agama yang adalah dakwah bil hikmah rusak karena kita debat kusir, yang ada kebencian, yang ada rasa sakit hati, yang ada apa? Saling menyerang satu sama lain. Maka adakah manfaatnya buat kerukunan kita umat beragama? Tidak. Tapi kalau kita sudah punya pakem, setidaknya apa yang kita omongkan itu ada dasarnya. Maka mustahil kalau kita sudah ada rule-nya bicara akan melanggar undang-undang. Tidak akan terjadi penistaan agama karena kita punya dasarnya. Nah, kalau teman-teman tidak punya dasar dalam berbicara, khawatirnya nanti saudara Kristen yang berbeda pendapat dengan Anda tersakiti. Ujung-ujungnya apa? Terjadi debat kusir. Maka marilah kita sama-sama back to dialektika yang ilmiah. Ada manner, method, dan juga matter. Materinya jelas, metodenya jelas, mannernya, penyajiannya pun bagus. Supaya apa? Supaya kita ini bisa mencerminkan sebagai anak bangsa yang motivasi diskusi ini bukan menghancurkan negara kita, tapi justru menyatukan dalam hal yang berbeda gitu. Oke? Bang Dex. Bang Dex selamat malam, Bang Dex. Bang Dex selamat malam. Oh ya, saya turunkan ya. Karena Anda berisik sekali. Oke, saya random. Baik yang open cam ataupun close cam silakan deh yang naik aja ya. Ya, kita tunggu saudara Michael. Ya, silakan Teneng. Selamat malam Bang. Bang Unying, selamat malam Bang Unying. Unying, selamat malam Unying. 1. Unying, selamat malam. 2. Unying, selamat malam. 3. Baik, saya random kembali. Kita naikkan. Ini aja dulu istirahat. Kita random dulu ya. Bang Michael, monitor sudahkah? Bang Michael. Biarkan beliau mencari dalilnya dulu, Kak. Baik. Saya juga coba untuk Ini siapa random. ya? Sorry, saya mengundang orang. Sorry. Maaf Bang, yang salah pencet saya kepencet undang ya. Sorry. Ini plat G ini kalau nggak salah Selamat Kristen malam. ini. Baik, saya turunkan yang ini ya. Selamat malam Bang Plet.
Selamat malam Bang Plet. Pletji. Halo, Pletji. Pledgy, Anda noise sekali, kita turunkan ya, noise banget. Ketika di ini ya, di random naik. Ayo ini naikkan aja. Oh, itu Bang Michael. Ya, coba saya. Iya, mungkin kepental karena cari data. Iya. Bang Amar deh. Bang Amar naik Bang. Silahkan. Michael kabur. Bukan kepental Bang. Bang Amar, selamat malam Bang. Bang Amar. Bang Amar. Dari tadi abang naik turun tapi tidak ada ya. Sudah ditolak pun dia naik terlalu. Ini Mungkin yang mencet itu tap-tap. Sukri Bebika, Muslim non Muslim? Maaf, salah pencet. Saya Oke, Muslim, oke. saya Muslim. Mungkin sedang ini, oke, oke. Itu. Halo Bang Odet, Meka Muslim non silakan Muslim? kasih multi Bang. Halo Odet, Muslim non Muslim? Odet, selamat malam Odet. Odet. Kak Diana, selamat malam Kak. Diana. Odet saya turunkan ya. Oke. Iya, Odet. Odet Muslim non Muslim? Maaf Bu, lupa maaf Bu, kepencet. Oke, oke, Muslim, Bu. oke. Kak Diana, Muslim non Muslim? Diana pencet juga Diana. FIS, Muslim non Muslim? Halo FIS, Muslim non Muslim? Kepencet. Wati. Buka Wati, Muslim non Muslim? Halo Wati. Kepencet. Jadi kepencet dua nih. Nih kita turunkan aja ya. Kalau kepencet turunkan aja. Teman-teman terima kasih tap-tap layarnya dan yang Purwanto, selamat malam Purwanto. Islam. Ya, terima kasih Bang, kepencet. Baik. Bang Meka silakan. Oke, saat Teneng silakan diangkat dulu satu-satu. Saya mau melanjutkan materi hari ini ya. Baik. Jadi teman-teman sebenarnya materi hari ini itu materi komparasi yang fundamental. Kenapa saya katakan ini sangat fundamental? Karena ini adalah cabang ilmu dalam perbandingan agama yang memang sangat-sangat penting. Contoh seperti tentang konsep ketuhanan, konsep kenabian, konsep kitab suci, Isa dan Yesus. Kenapa konsep hukum-hukum agama? Kenapa ini penting sekali? Karena kalau kita tidak mengerti bagaimana umat Kristen memahami konsep-konsep apa yang mereka imani dalam iman mereka, kita sulit berdiskusi dengan mereka. Karena nanti teman-teman justru memaksakan paradigma Islam kepada paradigma mereka. Dalam imannya orang Kristen, kitab yang dikarang oleh according Matius, according Lukas, itu menurut mereka adalah ilham dari Roh Kudus. Nah, kita berdiskusi ini untuk mempertanyakan ada indikator bahwa klaim bahwa kitab tersebut adalah dari Roh Kudus itu bisa terbantahkan. Ini yang namanya dialektika. Selamat malam Bang Kevin. Bang Kevin, Anda sudah naik. Selamat malam. Nggak usah Putri itu di mana baju mana sini, nggak usah mana kolor, nggak mesti Betul. Bang jadi lagi. Kelvin, Bang Kelvin, hello Bang Kelvin. Lagi berantem dia. Bang Roni, Lagi berantem sama ini ya. Sama. Teman-teman yang lagi mungkin ada konflik dengan keluarga, jangan coba tap-tap layar dulu. Takutnya pas naik ke atas lagi kedengaran berantem. Nggak enak kita ya. Nggak enak kita dengarnya ya. Jakarta, selamat Maaf ya. malam.